Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua ya pada perkuliahan hari Kamis ini. Seperti yang saya sampaikan juga di hari Selasa, kita akan coba membahas beberapa studi atau contoh demo ya. Kemudian sebelum kita masuk ke contoh yang demo ya teman-teman, kita recall sedikit ya kemarin itu tentang synchronization. Oke, jadi alasan ya kenapa sih kita perlu suatu hal yang disebut sebagai synchronization. Gitu ya. Di chapter tentang proses dan juga tentang thread itu di chapter 4 ini sebenarnya sudah dijelaskan gitu ya tentang satu fenomena yang disebut sebagai race condition. Lebih tepatnya sudah di thread yang chapter yang ketiga. Oke. Ya, ketiga ya. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas tentang ini ya, tentang di dalam proses dan juga di dalam thread itu perlu dilakukan sebuah synchronization gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam proses atau di dalam thread itu sendiri itu bisa terjadi satu fenomena yang disebut sebagai race condition. Nah, di sini race condition ini gimana cara ngelihatnya? Caranya sebenarnya gini, ketika kita menjalankan proses atau thread, kita kan sudah mengetahui ya bahwa kita bisa menjalankan multi proses atau multi thread, gitu kan. Nah, multi proses atau multi thread artinya kita menjalankan mereka secara bersamaan, gitu ya, secara bersamaan, gitu ya. Artinya dia secara concurrent, gitu kan. Nah, secara concurrent. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah baca dan sudah mempelajari materi tentang thread, di situ kita mengetahui ya perbedaan antara concurrency dan juga dengan parallelism, gitu ya. Bagaimana hubungannya atau bagaimana keterkaitannya dengan fungsi prosesor yang bersifat single core ataupun yang dual core gitu ya. Makanya kenapa sekarang prosesor itu rata-rata udah dual core semua ya, udah core-nya udah dua, core 2 semuanya gitu ya. Nah, itu disebabkan karena yaitu kita ingin menghasilkan satu fungsi yang bisa multiproses atau multi thread ya, seperti itu. Multiproses yang terutama. Kalau multi thread sebenarnya single core bisa aja gitu ya, tapi dia multi thread, tapi dia nggak bisa multiproses. Nah, agar dia bisa multiproses, maka kita perlu satu prosesor yang bersifat dual core. Nah, itu ada di materi tentang thread gitu ya. Itu silakan teman-teman pelajari, nanti mungkin bisa ada sedikit ke sana. Nah, karena ada multiproses gitu ya yang terjadi gitu ya, maka di sini ketika multiproses terjadi sebenarnya ada satu proses yang beracting sebagai produser gitu ya, berperilaku sebagai produser, dan juga ada satu proses yang berperilaku sebagai consumer gitu ya. Nah, kedua proses ini mengakses resource yang sama gitu ya, resource yang sama. Nah, sehingga karena mengakses resource yang sama artinya mengakses bisa jadi ya ada terdapat data yang diakses secara bersamaan. Nah, ketika ini terjadi maka tidak menutup kemungkinan terjadinya satu race condition. Nah, di sini yang sebenarnya yang kita pakai itu adalah
Contohnya di sini adalah variable counter ini ya, variable counter. Gitu. Nah, kemudian seperti yang teman-teman juga mungkin sudah pelajari juga di beberapa slide sebelumnya, kita mengetahui bahwa ketika kita melakukan coding ya, dan program dijalankan, maka ada yang dijalankan itu di level memori, ada juga yang dijalankan di level prosesor atau register gitu ya, atau ALU atau cache gitu ya, cache di dalam prosesor itu sendiri. Nah, jadi ketika kita melakukan mengeksekusi perintah counter ya, mengeksekusi perintah counter seperti ini, maka sebenarnya counter plus plus itu yang terjadi adalah counter ini akan di load ke dalam memori terlebih dahulu gitu ya. Nah, register ini kan mencirikan, namanya dia register ya, mencirikan bahwa dia ini adalah register di dalam CPU gitu ya. Sementara kalau counter dia adalah variabel di dalam memori gitu. Oke. Nah, jadi ini counternya di load dulu ke dalam CPU, kemudian dari CPU ditambahkan nilainya gitu ya. Baru setelah itu counternya diedit menjadi nilai yang terbaru. Oke, jadi di sini ada proses dari counter dari memori di load ke dalam prosesor dan juga sebaliknya. Ya, seperti itu. Dan counter min juga seperti itu ya, di load terlebih dahulu ke register 2, kemudian register 2 diupdate dan juga counternya kemudian baru diisi kembali. Nah, bayangkan ya ketika ada dua proses gitu ya. Proses satu dan juga proses 2 itu sama-sama ingin mengakses resource berupa variable counter gitu ya. Dan juga silakan bayangkan seandainya urutannya adalah seperti ini. Gitu ya. Maka pertama-tama seandainya di sini ya counternya itu adalah 5, kita lihat urutan perjalanan seperti ini, maka kan counter pertama kali akan di load ke dalam CPU gitu ya. Kemudian ketika load memori di upload atau di load ke dalam CPU, kemudian akan diupdate ya, register 1 ditambahkan. Nah, posisi ini kan masih di dalam CPU seperti itu ya. Ini masih di dalam CPU. Nah, kemudian di tengah jalan, belum juga counter ini diupdate nilainya menjadi 5, sudah keburu counter ini diakses oleh register 2, gitu ya. Sudah keburu proses 2 ini mengkonsumsi counter, gitu kan. Nah, maka di sini kita lihat ya, counternya di load ke dalam memori juga, ke register 2, dan register 2 diupdate. Nah, setelah ini terjadi, barulah ternyata counter ini desain kembali dengan nilai yang ada di register 1. Ya, baru setelah itu counter diisi dengan hasil dari register 2. Nah, yang terjadi adalah counter di sini akan bernilai 6, sementara counter yang di bawah akan bernilai 4 gitu ya. Nah, padahal ya, yang diinginkan itu seharusnya ketika ini terjadi sebuah sebuah update di sini ya, register 1 diupdate, maka pertama kan nilainya 5 ya, 5. Nah, 5 ini ditambah 1 kan berarti menjadi 6 gitu ya. Jadi 6. Nah, setelah menjadi 6 di assign ke register 2 kemudian dikurangi 1 kan berarti menjadi 5 kembali gitu ya. Nah, berarti seharusnya di sini counter itu menjadi 5 kembali bukan menjadi 6 ataupun 4. Nah, inilah yang disebut sebagai inkonsistensi ketika terdapat dua proses yang mengakses resource yang sama. Nah, oleh karena itu kemarin kita butuh suatu mekanisme yang disebut synchronization gitu ya untuk menjaga agar hal ini tidak terjadi. Nah, salah satu hal ini juga kita sebut ya proses untuk melakukan updating ini, hal-hal yang kritis seperti ini atau mengupdate, mengedit dan segala macam gitu ya, memanipulasi resource yang akan diakses secara bersamaan, itu disebut sebagai critical section. Ya, kemarin juga kita sudah masuk gitu ke critical section dan kemudian kita membahas itu ya, berdiskusi bagaimana caranya menjaga agar critical section ini tetap terjaga. Oleh karena itu kemarin kita membahas ke synchronization tools ini ya, background-nya. Nah, tadi ya seperti yang telah kita diskusikan ya. Jadi maybe bahwa dua proses yang mengakses data yang sama bisa menciptakan sebuah inkonsistensi gitu ya. Nah, sehingga kita memerlukan synchronization untuk ini, maintaining data konsistensi. Oke, gitu ya. Nah, ini race condition. Sehingga kita juga kemarin mempelajari beberapa mekanisme untuk menjaga critical section. Ya. Kemarin juga ini ada beberapa solusinya ya. Silakan teman-teman mempelajari secara mandiri ya tentang jenis-jenis solusinya. Nah, kemarin, tetapi
yang pasti gitu ya, berbagai macam solusi itu semuanya harus memenuhi 3 prinsip ini. Oke, seperti itu. Dia harus mutual exclusion, dia harus progress, dan juga dia juga harus bounded waiting ya. Jadi maksudnya tuh dia ketika critical section dieksekusi, maka proses lain benar-benar nggak boleh mengeksekusi critical section itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ketika nggak ada proses yang lagi dieksekusi, maka ya udah langsung masuk aja gitu ya. Maka masuk aja, proses berikutnya itu harus segera masuk. Jadi harus selalu progress, harus selalu continue. Kemudian yang berikutnya adalah bounded gitu ya. Jadi maksudnya di sini harus ada bound gitu ya, ada bound jadi terhadap proses-proses yang masuk ke dalam critical section. Jadi itu harus istilahnya kita bound gitu ya, kita bound itu apa sih, bonding ya, kita ikat gitu ya, kayak kita ikat gitu ya semacam itu. Jadi kita kita kasih semacam tanda ya, seperti itu, atau kita bound masing-masing proses yang masuk ke dalam critical section itu sendiri gitu ya. Nah itu terus macam-macam ya, interrupt based dan seterusnya, sampai ya ini juga ada Peterson solution ya, silakan teman-teman pelajari sampai kemarin akhirnya kita lebih banyak berfokus kepada solusi yang menggunakan locks ya, mutex locks ini, mutex locks, dan juga menggunakan semafor gitu ya. Dan seperti yang kemarin juga telah saya sampaikan bahwa di OS kita kali ini akan lebih banyak menggunakan semafor. Oke. Nah, semafor, mutex locks ya, ini intinya mekanisme ya, tools untuk menjaga synchronization gitu kan. Nah, kalau mutex locks dia kita pakai locks gitu ya, kita pakai lock, dan tahapannya itu ada tahapan acquire lock dan juga ada tahapan release lock. Jadi kalau acquire lock ya berarti dia mengambil token gitu ya, atau mengambil kunci atau token bahwa dia bisa atau boleh masuk ke dalam critical section ya. Kalau release berarti menandakan bahwa dia setelah masuk critical section dia release lock, artinya dia sudah selesai di critical sectionnya dia gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman algoritmanya. Pertama acquire lock, jadi acquire lock dulu, diambil tokennya gitu ya, dijalankan critical section, baru setelah critical sectionnya selesai baru locknya dirilis ya. Nah ketika locknya dirilis maka menandakan bahwa critical section boleh diakses oleh proses-proses yang lain gitu ya. Nah tapi proses-proses yang lain untuk mengakses critical section dia membutuhkan lock. Nah gitu ya, jadi setelah locknya dirilis diambil locknya oleh proses lain, kemudian dijalankanlah critical section-nya. Nah begitupun seterusnya. Oke ya, itu mengenai lock. Kemudian mengenai semafor apa bedanya ya? Kalau semafor sebenarnya intinya sih sama prinsipnya ya, acquire dan juga lock. Cuma di sini dia menggunakan dua istilah yang berbeda. Yang pertama itu disebut sebagai wait gitu ya. Yang kedua disebut sebagai signal ya. Kalau wait itu berarti acquire lock ya, intinya gitu. Sementara kalau signal itu berarti release lock. Gitu ya teman-teman. Dia ada operasi wait dan juga ada operasi signal. Oke. Di dalamnya ya algoritmanya seperti ini, while s. Nah s ini semafor ya teman-teman. Wait ya, wait s artinya wait semafor nih, s semafor to s. Kemudian kalau semafor ini juga merupakan integer variabel ya, dia integer bersifat integer. Sementara kalau yang sebelumnya mengenai mutex locks itu dia berupa boolean gitu ya. Nah kemudian ini wait semafor, jadi variabelnya masuk ya. Kemudian selama semafor itu lebih kecil daripada 0, maka dia busy wait gitu kan. Maka dia busy wait gitu ya, dia nunggu gitu ya. Nunggu terus. Tapi kalau dia itu tidak lebih kecil sama dengan 0, artinya dia integer positif gitu ya. Nah, maka dia langsung ke bawah gitu ya, langsung dia dikurangi gitu. Artinya dia berhasil gitu kan ya, artinya dia dijalankan, artinya proses langkah berikutnya itu dijalankan gitu kan. Nah tapi perlu dicatat bahwa s-nya atau semafornya dikurangi gitu kan. Oke. Nah kemudian jika signal itu ya berarti dia rilis ya, signal itu dia mirip dengan rilis. Jadi untuk yang operation signal karena dia rilis ya udah dia rilis, kemudian ya intinya ya tinggal semafornya itu saja kita plus ya seperti itu.
Ya, seperti itu. Mohon maaf ya, agak berisik, ada mobil ini kebersihan dari dinas. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam apa namanya contohnya, ada juga pembahasan. Oke, sebentar ya, ini sedang ada mobil dinas ya. Kita pause dulu lah 1-2 menit ya. Oke, mobil dinas kebersihannya udah lewat, jadi kita bisa lanjut ya teman-teman. Sekarang saya akan share dulu ya tentang chapter 8 nih, tentang detox. Jadi materi kita kan intinya kan tentang apa sih, tentang synchronization dan juga deadlock ya. Nah, kalau deadlock tuh gimana? Deadlock itu mungkin teman-teman juga udah belajar konsep deadlock ya dari mata kuliah lain gitu ya. Cuma intinya yang namanya deadlock itu ya teman-teman mungkin kalau boleh membayangkan sedikit ya, misalnya di perempatan jalan gitu kan, ada mobil yang ingin saling belok dan satu sama lain gitu kan. Nah itu kelihatan ya, misalnya ada mobil yang keluar gitu ya, ada mobil yang keluar dari satu gang gitu kan. Nah terus tapi di depannya ada jalanan macet yang belum selesai gitu kan. Nah, maka dia nunggu kan, tapi dia udah terlanjur keluar nih mobil gitu ya. Nah, di sini misalnya ini ada antrian macet gitu ya. Nah, ini ada mobil gitu kan masuk. Dia udah keburu masuk nih gitu kan. Nah, pas dia tahu di depan ini penuh, dia mau mundur kan. Pas dia mau mundur ternyata di belakang udah di sodok juga gitu ya sama motor dan juga sama mobil yang lain. Nah, itu salah satu contoh deadlock sebenarnya. Gitu ya. Nah, atau misalnya ilustrasi yang lain deadlock itu contohnya gini teman-teman. Ya kalau teman-teman lagi mau makan gitu ya, ada sendok, ada garpu. Terus teman-teman ada adik atau ada kakak, teman-teman di sampingnya juga apa namanya dia pengen makan juga. Nah sayangnya sendok dan garpunya itu cuma ada satu. Ya, nah teman-teman ngambil sendoknya, terus kakak atau adik kalian ngambil garpunya, gitu kan? Terus pas kalian mau makan, kalian baru sadar, oh iya, gue lupa nih, gue nggak bawa garpu. Terus kan kakak di saat yang bersamaan kakak kalian juga apa namanya sadar juga, oh iya, gue nggak bawa sendok, gitu kan? Terus mau ngambil kan, pas mau diambil ternyata garpu sama sendoknya udah nggak ada. Nah itulah deadlock gitu kan. Jadi kita harus ngambil dari kakak kita harus ngambil dari kita. Nah itu kan jadi bingung ya. Nah itulah sebenarnya bayangan tentang deadlock itu seperti apa, ya. Nah, implementasinya di dalam semafor ya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini salah satu contoh ilustrasi ya. Misalnya gini, ada data semafor ya, semafor S1 dan juga semafor S2. Semafor S1 ya, di-assign dengan nilai 1 dan semafor S2 di-assign dengan nilai S2 gitu ya. Kemudian ada dua proses ya, proses 1 dan juga proses 2, itu ada proses 1, ada proses 2. Apa namanya? Nah, kita lihat ya di sini. Pertama, T1 ini ngejalanin wait dulu, wait S1. Kita tahu ya yang namanya wait itu kan berarti tadi ngapain sih intinya? Dia acquire lock itu kan. Terus di dalamnya apa namanya semafornya kita min ya, gitu ya. Oke, wait S1 ya, semafor S1 gitu ya. Kemudian tadi kan dia nilainya 1 gitu ya, nilainya 1. Berarti kan dia nilainya kalau 1 itu berarti apa namanya
while-nya nggak masuk gitu ya, while-nya nggak masuk. Ya, kalau kita lihat semafornya itu ini ya, semafor. Nah, oke, kayak gini. Tadi kan satu ya, berarti kan dia nggak masuk ke sini nih. Dia nggak masuk ke wait, ya, tapi dia masuknya ke sini kan ya, S min min, oke. Jadi semafornya ini sudah dikurangi ya, dari 1 menjadi 0. Oh, tadi, sorry, saya share-nya semua aja ya, desktop ini saya share. Oke, nah, seperti ini ya teman-teman. Pertama satu nih, wait 1, kita lihat kalau wait itu apa? Wait ketika dia lebih kecil dari 0 enggak kan, berarti dia nggak wait ya, berarti dia langsung S min min kan. Nah, jadi yang satu diubah langsung menjadi 0 gitu kan, diubah menjadi 0 di saat yang bersamaan gitu kan. P2 juga dijalankan kan, wait S2 ya kan. Nah, S2 juga sama berarti ya, juga dijalankan S min min. Oke. Nah, di sini artinya apa? Artinya S1 pada baris yang ini, yang pertama ini, S1 sudah berubah menjadi 0, dan juga setelah baris ini S2 juga sudah berubah menjadi 0. Oke. Setelah itu karena memang tidak ada wait, maka dijalankan kan baris yang berikutnya gitu ya. Yaitu ini wait S2 dan satu lagi wait S1. Wait S2 dijalanin teman-teman. Wait S2 dijalanin. S2 ini isinya adalah 0 ya. Maka dia di sini memenuhi ini kan. Nah, memenuhi ini maka dia menjadi busy wait. Oke, dia busy wait. Sementara S1 juga begitu. Wait S1, nah di sini juga dia busy wait. Karena dia sama-sama busy wait, akhirnya dia sama-sama nunggu nih, baik itu proses 1 maupun proses 2 gitu ya. Nah, karena dia sama-sama nunggu S1 dan S2, ya inilah yang disebut sebagai deadlock, karena nggak ada akhirnya gitu ya, nggak ada selesainya gitu, sama-sama saling menunggu. Oke, nah itu adalah contoh deadlock. Kira-kira materi tentang synchronization dan deadlock itu seperti itu ya teman-teman. Mungkin sekarang kita akan lihat contoh contoh demonya. Contoh demonya itu ada di sini ya, kalau teman-teman perhatikan sini ada. Oke, di week 7 ya, demo week 7. Jadi mohon maaf seandainya week-nya agak membingungkan ya teman-teman, nanti silakan disesuaikan sendiri aja. Nanti saya coba rapikan juga setelah scale-nya, nanti nggak berdasarkan week ya. Scale-nya nanti nggak berdasarkan week, tapi langsung aja berdasarkan materi. Jadi biar teman-teman bisa langsung cari aja materi-materinya sesuai dengan slide di Silvershot dan juga demo-demonya. Gitu ya. Oke, kita lihat nih di sini contohnya ya, thread.c ini ada di demo week 7, walaupun kita sekarang week 9 ya, atau week 10 gitu ya. 01 thread.c. Oke. Nah, kalau kita lihat nih di awal, di sini ada variable generic semaphore. Oke, variable generic semaphore. Kemudian di sini ada thread 1, ada thread 2, dan juga ada thread 3. Nanti saya harap teman-teman sudah tidak perlu ya harusnya sudah cukup familiar ya, baik itu kita menggunakan terminologi proses maupun thread. Seharusnya teman-teman sudah bisa membedakan itu gitu ya. Ya, satu proses terdiri dari beberapa thread kan gitu ya. Nah, bisa multi proses, bisa juga multi thread ya. Kalau multi thread itu ya single processor, itu maksudnya kalau kita bicara trading gitu ya, thread karena dia menyangkutnya kepada satu proses, maka sebenarnya baik itu prosesor yang multi core maupun single core itu dua-duanya bisa bisa menghandle multi trading gitu ya, terutama untuk arsitektur prosesor kekinian yang maksudnya yang terkini gitu ya. Nah, tetapi untuk yang multiproses tadi gitu ya, multiproses ya tentunya kita membutuhkan dual core untuk bisa mengakses atau untuk bisa menjalankan proses secara paralel. Nah, itulah makanya muncul mekanisme atau muncul prosesor dengan multi core. Tapi implementasinya di demo sebenarnya ya udah sama-sama aja ya, thread maupun proses ya sama-sama dijalankan secara bersamaan. Oke. Ada thread 1, ada thread 2, ada thread 3 ya. Kemudian di sini ada main. Main ini pertama ngapain ya? Pertama kalau kita lihat nih di sini semaphore init ya, dia semaphore init.
dia ini semafor dulu. Jadi semafor variabel semafornya di sini kan pertama ada ya generik dan juga generik 2 gitu ya. Ini ada variabel generik dan juga ada variabel generik 2. Nah, variabel generik dan juga variabel generik 2 ini di assign di sini nilainya adalah 0. Nah, nilainya value-nya itu adalah yang ini ya, teman-teman. Value-nya ini adalah 0. Nah, sementara kalau untuk argumen yang di tengah-tengah ini 0, ini sebenarnya nantinya adalah ini bukan nilai, bukan value dari variabel generik itu sendiri, atau dari semafor itu sendiri ya. Tapi ini lebih kepada flag gitu ya untuk mengizinkan apakah variabel publik ini atau semafor ini variabel generik atau variabel semafor ini bisa diakses oleh multiproses gitu ya, multiproses. Oke. Nah, ini kita karena ini di sini kita bicaranya thread gitu ya. Nah, ini di sini kita kasih di sini 0, tapi ini kalian nggak usah terlalu fokus di sini ya. Gitu. Nah, karena kita di sini multi-thread. Ya, kita silakan teman-teman fokusnya di sini aja. Jadi variabel generik dan juga variabel generik 2 itu di-assign dengan nilai 0 pertama-tamanya. Oke. Kemudian daftar thread dijalankan dengan argumennya itu adalah thread 1, kemudian thread 2 dan juga thread 3. Jadi thread 1 dijalanin, thread 2 dijalanin, kemudian thread 3 dijalankan. Oke. Setelah itu dijalankan ini kan kita pertama kita ngedaftarin dulu ya, thread 1, thread 2, thread 3, jadi di pool gitu ya, intinya dikumpulin gitu, setelah itu dijalankan thread. Nah, jalankan thread dia akan menjalankan secara bersama-sama ya, teman-teman. Jadi thread 1, thread 2 dan thread 3 itu dijalankan secara bersamaan. Nah, setelah itu baru beberes thread. Nah, biasanya gitu ya, untuk menguji pemahaman kalian tentang synchronization itu kami akan memodifikasi atau kami akan menyediakan study case yang seperti bertanyaan gitu ya, bagaimana output dari program berikut ini ya, seperti itu. Gitu. Nah, seandainya ini nanti urutan-urutannya kita modifikasi, apakah teman-teman masih tepat di dalam mengungkap outputnya gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini saya coba ilustrasikan ya, teman-teman. Ya, semoga. Oke, ya, kayak gini. Oke, oke. Sebentar. Oke. Nah, mungkin ini. Nah. Oke ya, teman-teman. Di sini coba kita baca ya programnya. Pertama, tadi kita inisialisasi semafornya menjadi 0, jadi variabel generik dan juga generik 2 menjadi 0. Kemudian berikutnya kita daftarkan thread-nya, jadi thread 1, thread 2, thread 3 itu kita daftarkan atau kita pull gitu ya. Kemudian setelah itu kita jalankan thread ya, kita jalankan thread. Nah, ketika kita menjalankan thread, maka thread 1, thread 2 dan thread 3 ini sama-sama berjalan. Oke. Jadi kalau di sini saya gambarkan gitu ya. Di sini ada thread 1, oke, ya, ada T1, kemudian di sini ada T2, ya, T2 dan juga ada T3. Ya, misalnya gini, T3. Nah, ini berjalan secara bersamaan. Oke, teman-teman, T1 dan T2 dan T3 itu berjalan secara bersamaan. Nah, setelah itu kita lihat kan, di dalamnya itu dia ngapain sih sebenarnya. Nah, pertama kita lihat. Yang pertama untuk thread 1, dia semaphore wait. Nah, dia manggil wait di sini. Ya, sem wait ini maksud semaphore wait ya, dia wait berarti. Wait dari generic.
Nah, generic itu tadi nilainya 0, terus dia wait. Kalau 0 itu berarti apa? Kalau 0 itu kalau kita lihat slide-nya, nah, okay. Kalau 0 berarti di sini dia busy wait ya, karena dia lebih kecil sama dengan kan 0, berarti dia busy wait. Nah, karena dia busy wait, nah, di sini dia busy wait. Berarti dia diam nih di sini kan. Oke, dia busy wait. Berarti dia diam nih di sini. Oke. Kalau gitu berarti di sini dia wait ya. Di sini dia wait. Dia busy wait. Nah, di sini saya gambarin inilah spiral ya, kayak gitu. Dia wait. Nah, kemudian thread 2. Thread 2 ngapain? Oh, thread 2 ternyata dia langsung ngeprint. Oke, dia langsung ngeprint, teman-teman. Oke, dia langsung ngeprint. Berarti di sini thread 2 dia langsung ngeprint. Dia langsung ngeprint. Oke. Nah, setelah dia ngeprint, dia semafor post generic. Post generic. Oke, post itu apa? Post itu semafor post. Post itu maksudnya signal ya, signal atau rilis gitu. Jadi ini sama aja sih. Ada same wait dan juga ada same post. Nah, kalau post itu dia signal atau dia rilis. Gitu ya, yang dirilis itu apa? Generic. Nah, oke, variable generic yang dirilis ternyata gitu ya. Ternyata variable generic yang dirilis. Oke, nah di sini mungkin saya bikin ilustrasi lagi ya. Di sini ada variabel generic G dan variabel generic 2. Oke. Nah, pertama kan tadi ketika tes 1 dijalankan dia masih 0 ya, dia masih 0. Kemudian ketika di post, kita lihat ya di sini ketika di post plus plus ya, di plus plus. Oke. Karena dia plus plus, maka apa namanya berubah gitu ya. Berubah G2 ini dia menjadi atau generic ini tadinya 0 dia berubah menjadi 1. Jadi berubah menjadi 1. Kemudian untuk yang tadi thread 2 tadi kan oke. Ya, masih sama ya seperti itu. Dia berubah menjadi 1. Oke. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu di sini yang thread 3. Oke, yang thread 3 dia wait untuk yang generic 2. Oke, wait. Berarti dia kalau wait berarti dia busy gitu ya. Dia busy wait. Yang di busy wait apa? Generic 2. Berarti generic 2 ini nilainya masih 0 gitu ya. Dia masih wait. Oke, dia masih wait. Nah, berarti ini kan thread 1, thread 2, thread 3 udah dijalanin. Tapi ada yang belum selesai gitu ya. Yang belum selesai itu apa? Ini tadi ya. Ketika G1 ini sudah dirilis atau sudah dipost oleh thread 2 menjadi nilainya 1, maka dia akan balik ke thread 1 ini gitu kan. Dia akan balik ke thread 1, dia nggak lagi busy wait karena apa? Karena dia udah keluar dari while-nya, ya kan? Dia udah keluar dari while-nya. Keluar dari while-nya. Nah, artinya gini, dia sudah di plus berarti dia ke sini kan. Nah, dia sudah tidak lagi lebih kecil sama dengan 0, maka dia nggak masuk ke sini kan. Nah, artinya dia akan menjalankan baris berikutnya dengan catatan apa? Dengan catatan S-nya dikurangin di min-min. Oke. Jadi di sini untuk T1 dia akan ngejalanin ini ya. Nah, dia akan menjalankan ini. Dia ngapain dia ngeprint lagi. Jadi misalnya tadi yang thread 2 ini dia print 1 ya, saya anggap dia print 1. Nah, di sini dia akan ngejalanin print 2. Oke, print 2. Oke, print 2. Kemudian satu tadi diupdate lagi ya, diupdate lagi. Dia menjadi min-min kan. Jadi min-min berarti menjadi 0. Oke, ya, ya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah setelah dia print ayam second dia print 2. Secara otomatis dia akan ngejalanin berikutnya kan. Ya, semafor post generic 2. Oh, ternyata generic 2 di post atau generic 2 ternyata dirilis. Oke. Kita lihat tadi generic 2 tadinya 0 kan? Tadinya 0. Kemudian setelah dirilis maka dia signal nih. Signal berarti dia di plus-plus kan? Nah, berarti dia menjadi 1. Oke. Dia menjadi 1. Kita ubah dia menjadi 1 nih, dia menjadi 1. Nah, kemudian kita lihat yang tadi dia sedang wait itu adalah di T3 nih, nah, atau di thread 3. Nah, generic 2-nya apa namanya sudah berubah kan, yang tadinya dia 0 berubah menjadi 1. Jadi yang tadinya dia wait ya, yang tadinya dia wait nih di sini 0, dia keluar dari while-nya gitu kan. Kemudian dia akan ngejalanin perintah berikutnya dengan catatan semafornya dia dikurangi. Oke. Nah, jadi dia akan ngejalanin print yang ke-3. Oke. Di sini dia ngejalanin P3.
atau lebih enaknya saya taruh di bawahnya aja gini ya, T3. Oke, dengan catatan G2 yang tadinya D1 diubah sama dia menjadi 0 kan. Oke, diubah menjadi 0. Sudah, artinya dia akan ngeprint 1, print 2 dan print 3 ya, print 1, print 2 dan juga print 3. Nah, setelah ini ya udah berarti kan sudah selesai, barulah dijalankan beberes thread. Ini ya, dijalankan beberes thread, bye bye thread. Apakah ini dijalankan? Oke. Thread 3 I am last ya. Oh, dijalankan dulu ya. Thread 3 I am last gitu ya. Thread 3 di sini I am last. Dijalankan ya threadnya. Nah, kemudian setelah itu barulah dijalankan perintah-perintah yang lain-lainnya. Oh, ya, baru dijalankan perintah-perintah yang lainnya. Jadi nanti yang akan rilis pertama kali ya jelas yang ini ya. Yang pertama I am first ini, oke. Kemudian dijalankan I am second dan juga dijalankan I am third gitu ya. Terus tadi jangan lupa, nah setelah apa namanya ada juga ini kan ada bye bye thread 1, bye bye thread 2 juga bye bye thread 3 ini gitu ya. Nah, ini dijalankan tentunya setelah dilakukan apa namanya baris yang ini ya. Jadi setelah semaphore pause dijalankan dan juga setelah ini dan juga setelah beberes 3 yang ini. Oke. Gitu ya. Jadi kalau gitu tahapannya gimana nih? Apa namanya outputnya? Ya, yang pertama P1 ada di thread 2 ya di sini ya. Berarti dia yang ini nih. I'm first gitu kan. I'm first, kemudian dia sempos gitu, sempos generik. Nah, nanti kita akan rata-rata generiknya berubah, terus I am second gitu ya. I am second, kemudian dia ngepost generik 2-nya. Kemudian di sini masuk sini gitu ya. Generik 2 berubah, I am last. Oke, I am last. Setelah I am last barulah di sini dilanjutkan ke yang beberes strip bye bye main. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk outputnya gitu ya, ini kita lihat aja sini. Oke. Nah, jadi udah ya, jadi semuanya udah kita apa namanya udah kita jalanin, udah kita compile ya. Sekarang kita jalankan 01 satu thread. Oke. Nah, outputnya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi pertama I am first, yang kedua I am second. Nah, yang unik di sini adalah bye bye thread 1 dan juga bye bye thread 2-nya ternyata dijalankan setelah I am second gitu ya. Kemudian thread 3 I am last ya. Bye bye thread 3 dan juga bye bye main. Oke. Jalankan lagi. Kita jalankan lagi. Nah, lihat ya, di sini ternyata ada yang unik ya, teman-teman di sini. Ketika dijalanin untuk yang bye bye thread 2, bye bye thread 1 dan bye bye thread 3 ternyata bisa jadi nggak selalu sama apa keluarannya gitu ya. Kapan dia akan keluar pertama kali ya. Coba kalau kita lihatnya di sini dia selang-seling. I am first, ini bye bye thread 2, I am second, bye bye thread 1, I am last, bye bye thread 3 dan juga bye bye main. Nah, kenapa demikian? Karena memang urutannya tidak seperti yang sudah saya sampaikan ya di. Nah, ya seperti ini ternyata dia muncul berbarengan nih. Thread 1 dan thread 2-nya ternyata muncul berbarengan. Oke, nah kenapa hal ini bisa terjadi? Yaitu terutama karena kita tidak bisa menjamin apa namanya kalau karena itu sudah apa namanya dengan menggunakan semafor kita bisa kira-kira mana duluan yang akan keluar gitu ya, outputnya sebenarnya mana duluan yang akan keluar. Nah, tapi ketika semafor itu kan kita gunakan sebagai kontrol ya. Nah, ketika semafor itu sudah selesai kita gunakan, ya maka lanjut lagi seperti sebelum ada semafor gitu ya. Artinya proses-proses atau trade itu ya bisa berjalan secara ya terserah nanti siapa yang akan apa namanya mendapatkan giliran terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Nah, justru sebenarnya itu kan yang ingin kita hambat gitu ya, atau yang ingin kita kelola. Jangan sampai masing-masing thread atau masing-masing proses itu ya berjalan sesuka hatinya gitu ya.
tetapi kita atur mana duluan yang keluar, mana duluan yang diproses gitu ya. Nah, sehingga di situ kita bisa menghandle critical section-nya. Nah, di sini dalam hal ini kan sebenarnya kita critical section di dalam contoh demo thread 1 ini adalah critical section-nya ya ngeprint itu ya, ngeprint thread 2 ayam first, thread 1 ayam second, dan juga thread 3 ayam last. Nah, itu adalah critical section-nya. Nah, sementara yang di luar critical section itu ya tadi bye-bye thread 2 ya, terus bye-bye thread 1, bye-bye thread 3, dan juga bye-bye main. Nah, jadi sebenarnya di contoh ini lebih menekankan gitu ya bagaimana synchronization ini sangat berguna ketika kita ingin mengatur critical section mana terlebih dahulu yang akan dieksekusi seperti itu. Nah, sementara contoh ini juga menunjukkan gitu ya bahwa ketika kita tidak mengontrol critical section atau ketika kita tidak mengontrol proses ataupun code section mana gitu ya atau thread mana yang terlebih dahulu dieksekusi, maka di situ apa namanya muncul kekacauan gitu ya, dan tidak bisa kita jamin proses atau thread mana terlebih dahulu yang akan dieksekusi pertama kali gitu ya. Dan itu membuktikan gitu ya bahwa hal itu jangan sampai terjadi di OS ya. Kalau hal itu terjadi di OS, maka OS kita menjadi tidak konsisten. Nanti bisa jadi teman-teman ya atau saya gitu ya, kita melakukan penjumlahan 1+1 bukan jadi sama dengan 2 gitu ya. Tapi bisa 3, bisa 0, bisa berapa gitu kan. Nah, itu kan hal itu yang sebenarnya diinginkan agar tidak terjadi di sistem operasi. Gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman, saya rasa untuk demonya kira-kira seperti itu ya, mengenai konsep semafor dan juga konsep synchronization. Mengenai demo-demo yang lain, silakan teman-teman coba. Gitu. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyain atau enggak? Pak, izin nanya, Pak. Kalau seandainya apa di thread 3 itu dia variabel generate 2-nya diganti generate aja, itu berarti setelah thread 2 dia bakal jalanin apa thread 1 atau thread 3 ya? Nah, itu masih commit, Pak. Maaf. Oh, iya. Oh, ini bukan generik 2 ya, tapi ini generik ya. Iya, misal Generik. gitu. Kalau ini generik aja, yang atas kan pertama thread ini kan pertama-tama ya kita lihat aja ya atau ya. Karena ini kan thread kan berjalan secara bersamaan. Oke, pertama di sini generik, dia wait generik. Di sini juga dia wait generik juga. Kemudian ketika di sini dia post, nah dia bingung tuh. Jadi ini kan rilis ya. Ini rilis, ini rilis. Nah, berarti dia akan langsung ngejalanin ini nih. Thread 1 ayam second dan juga thread 3 ayam last. Nah, cuma kita nggak bisa jamin tuh yang ini duluan atau yang ini duluan yang jalan. Oh, berarti random gitu ya, Pak? Random. Walaupun sebenarnya kayak di hari Selasa kemarin kan, sebenarnya sih kemungkinan muncul. Tapi nggak bisa ya, karena ini kan dia berbarengan ya. Dan ini bukan fork ya, kalau kita bicara proses anakan ya kayak fork di minggu lalu, itu kemungkinan terbesar yang berjalan pertama kali itu adalah proses indukannya gitu ya, bukan proses anakannya. Nah, tapi dalam contoh kasus ini kan nggak ada yang parent dan nggak ada yang child gitu ya. Nah, artinya dia random, dia bisa ini duluan, dia bisa ini duluan gitu. Gitu sih, saya juga nggak bisa jamin. Oh, oke. Gitu. Makasih ya, Pak. Ya, atau oke, ada lagi nggak teman-teman? Mungkin sembari siapa tahu teman-teman ada yang mau bertanya ya, sembari menunggu pertanyaan. Ini aja sih saya mau titip teman-teman belajar. Ini mungkin nanti untuk sekalian di hari Selasa minggu depan ya. Hari Selasa minggu depan kita kayaknya nggak ada kelas ya, tapi kita secara asinkronus ya. Itu nanti mungkin waktunya juga saya kasih yang sedikit agak lebih longgar gitu. Karena itu udah minggu Lebaran gitu ya teman-teman. Minta tolong ya teman-teman mempelajari tentang thread and concurrency karena di sini kita nggak bahas secara sinkronus ya, jadi terutama kayak gini nih. Nah, ini apa namanya perbedaan gitu ya, single thread, multi thread gitu, single proses sama multi proses gitu ya. Tadi ini kan multi thread berarti dalam satu proses ya, dalam satu proses. Kalau single thread seperti ini, dalam satu proses. Kalau multi thread seperti ini. Nah,
gambar-gambar atau diagram-diagram seperti ini mohon dipelajari. Nah, dan ini ada multi-core atau multiprosesor. Kayak tadi saya sampaikan kan, dual core dan seterusnya. Ya, multi-core atau multiprosesor. Terus perbedaan antara parallelism dan juga concurrency ya, silakan dipelajari. Nah, di sini ada algoritmanya juga ya yang membedakan. Nah, ini ada single core dan juga double core. Concurrent execution on single core system. Ya, kalau single core kan kita tahu ya, kayak Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, itu kan sebenarnya masih single core. Gitu ya, single core. Nah, kemudian muncul lagi kalau di Intel tuh kayak Intel dual core. Nah, dual core itu sebenarnya core-nya masih satu cuma dibagi dua gitu ya. Jadi dia belum benar-benar dua core, tapi masih dual core, belum benar-benar dua core. Itu Intel dual core. Nah, kemudian baru setelah itu kan di-upgrade lagi oleh Intel jadi Core 2 Duo ya. Nah, ketika Core 2 Duo yaitu udah apa namanya? Oh, salah saya. Kalau dual core berarti dia udah dua core-nya. Kalau Core 2 Duo udah core-nya dua. Nah, di dalam masing-masing core itu ada dibagi jadi dua lagi. Jadi ada 4 core gitu kan. Nah, itu. Nah, kemudian berikutnya muncul lagi kan quad core. Nah, quad core itu biasanya buat server. Jadi core-nya ada 4. Kemudian muncul lagi Core i3, Core i5, Core i7 sampai sekarang tuh masih ke situ ya Intel. Nah, sementara kalau AMD dulu teman-teman tahu ada Athlon gitu ya. Nah, mungkin bisa dilihat aja historinya ya. Kapan AMD itu menggunakan dual core gitu kan. Terus sekarang masuk ke AMD Ryzen ya kan. AMD Ryzen nah itu udah mulai bisa ngalahin Intel. Jadi teman-teman mungkin perlu gitu ya sedikit-sedikit baca-baca perbedaan Intel sama perbedaan AMD. Kemudian lebih bagus mana sebenarnya gitu ya. Kenapa lebih laris Intel daripada AMD, kemudian resikonya kalau pakai AMD gimana gitu kan. Apakah lebih panas, apakah enggak gitu kan. Terus sekarang muncul lagi Ryzen, itu gimana? Oke, silakan ya, baca-baca aja. Jadi biar teman-teman kalau beli laptop gitu kan jadi lebih mantap. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, mungkin kita selesaikan ya. Kita sudahi saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya sebelum Lebaran gitu ya, karena mungkin kita udah nggak ketemu lagi tatap muka. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Mohon maaf banget nih atas kelemahan-kelemahan saya dalam menyampaikan materi, karena saya paham banyak banget kekurangan yang saya kasih gitu ya teman-teman, dan banyak banget kesalahan yang saya lakukan juga. Saya mohon maaf lahir batin. Semoga ya amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Mohon maaf lahir batin ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. CN ya.